Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Profesor Mungin Edi Wibowo. Selamat pagi mahasiswa Rombel G 2020. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah kita dipertemukan di pertemuan ke-15 ini tanpa kurang suatu apapun. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai listrik dan magnet. Seperti tertera di slide PowerPoint ini, ada beberapa gambar bentuk magnet dan ada beberapa gambar dari rangkaian listrik. Untuk listrik sendiri, dalam kehidupan modern ini, listrik tidak dapat dipisahkan dari manusia. Andai kata tidak ada listrik, tidak akan ada lampu penerangan, lampu lalu lintas, kemudian handphone, ataupun perangkat elektronik lainnya. Sebaliknya, kehidupan manusia menjadi sangat menyenangkan dengan adanya listrik. Kita bisa menikmati lampu penerangan, lampu lalu lintas, kemudian handphone, telepon, televisi, radio, bahkan perangkat elektronik lainnya yang semakin mempermudah kehidupan manusia. Dengan kata lain, listrik merupakan suatu bentuk hasil teknologi yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk magnet itu sendiri, dalam kehidupan modern ini, peranan magnet sangat penting. Seperti dalam perkembangan sains yang sudah dinikmati oleh manusia, yaitu kereta api monorel. Selain itu, peranan magnet dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dilihat atau diamati dalam bel listrik, kemudian dalam jarum kompas yang biasa digunakan oleh para pendaki, dan kemudian adanya dinamo sepeda. Nah, untuk CPMK pada pertemuan ini, yaitu mahasiswa mampu mengkaji pola dan sifat zat, energi, serta gerak. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama yaitu memahami materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan tentang listrik statis, listrik dinamis, serta kemagnetan. Yang kedua, menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan konsep listrik statis, listrik dinamis, serta kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, energi potensial listrik, arus dan hambatan listrik, hukum Ohm, dan gaya gerak listrik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sifat kemagnetan, medan magnet, sifat kemagnetan zat, gaya magnetik, dan induksi magnet. Untuk yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan konsep listrik statis, listrik dinamis, serta kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini, yang pertama, memahami konsep mengenai muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, energi potensial listrik, arus dan hambatan listrik, hukum Ohm, gaya gerak listrik, serta praktikum yang berkaitan. Untuk yang kedua, memahami sifat kemagnetan, medan magnet, sifat kemagnetan, kemudian cara membuat magnet, cara menghilangkan magnet, serta pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan peta konsep dari dua subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu listrik, di mana kita akan membahas mengenai listrik statis dan listrik dinamis. Untuk listrik statis sendiri ada gaya Coulomb, medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta kapasitor. Sedangkan untuk listrik dinamis, ada listrik dengan arus searah, ada juga listrik dengan arus bolak-balik. Kemudian memasuki subtopik yang kedua yaitu kemagnetan. Kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat dari kutub magnet, sifat magnet bahan, cara membuat magnet, cara menghilangkan magnet, teori kemagnetan bumi, kemudian pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya akan ada dua video yang diamati oleh mahasiswa, yaitu video A tentang percobaan listrik statis, video B tentang sifat magnet. Mahasiswa akan mengamati apa yang terjadi di dalam video tersebut, kemudian mengapa hal itu bisa terjadi. Sebagai gambaran, di mana video A ini, mungkin dulu mahasiswa saat duduk di bangku sekolah, baik menengah pertama maupun menengah atas, pernah mempraktekkan penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut atau ke seragam kalian. Ternyata penggaris plastik tersebut di ujungnya bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Nah, kita akan membahas mengapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan untuk video B, ini tentang magnet, yaitu sifat-sifat magnet, di mana magnet mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jika kutub yang sama didekatkan akan tolak-menolak, tapi ketika kutub yang
berbeda, saling dekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, kita akan membahas mengenai mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi pada pertemuan ini kita akan lebih membahas subtopik yang kedua, yaitu magnet, di mana magnet merupakan kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lainnya yang ada di sekitarnya. Kemudian, magnet mempunyai dua kutub utara dan kutub selatan. Biasanya pada sebuah magnet akan ditandai dengan warna merah dan biru. Nah, magnet ini juga berfungsi untuk menunjukkan arah adanya kutub utara dan kutub selatan pada bumi. Selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari mengenai sifat-sifat magnet. Nah, di sini dijelaskan ternyata magnet dapat menarik benda tertentu, kemudian jika magnet batang dipotong menjadi 3 bagian atau 2 bagian, akankah masing-masing bagian itu tetap memiliki 2 kutub atau hanya memiliki 1 kutub? Nah, itu pun akan kita bahas pada pertemuan ini. Ini sifat-sifat kutub magnet. Bisa mahasiswa perhatikan gambarnya. Yang kutub berbeda akan tarik-menarik, kutub sama akan tolak-menolak. Kemudian masuk ke pembahasan jenis bahan magnet, di mana ada benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet, ada yang ditarik dengan lemah oleh magnet, ada yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, dari gambar yang tertera di slide PowerPoint di situ, mahasiswa bisa mengamati benda apa saja yang akan ditarik oleh magnet, apakah pensil, peniti, penghapus, sisir, penggaris, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan macam-macam bentuk magnet. Ada magnet U, magnet cincin, magnet batang, magnet ladam, atau tapal kuda, magnet bar, dan magnet silinder. Biasa yang kita temukan adalah magnet batang. Kemudian ada jenis-jenis magnet. Ada bahan magnet, berdasarkan jenis bahan yang digunakan ada 4. Ada magnet permanen campuran, ada magnet permanen keramik, kemudian ada magnet besi lunak, ada magnet pelindung. Untuk prinsip kerja magnet sendiri, nah, ternyata magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya, di mana medan magnet merupakan ruang di sekitar suatu magnet, di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik yang diletakkan dalam ruang tersebut. Seperti ini gambarnya ya. Kemudian sifat-sifat garis gaya magnet. Jadi garis gaya magnet ini tidak pernah saling berpotongan. Jadi antara garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kemudian slide berikutnya cara membuat magnet. Ada 3 gambar, gambar 1, 2, dan 3. Di mana gambar 1 ini adalah cara membuat magnet dengan digosokkan, yang kedua itu dengan induksi, yang ketiga dialiri arus listrik atau elektromagnet. Ini penjelasan dari cara membuat magnet dengan cara digosokkan. Yaitu digosokkan secara berulang dan dilakukan secara searah, bukan bolak-balik. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara induksi, di mana besi dan baja didekatkan, tapi tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka lama-kelamaan si besi dan baja ini ujungnya akan mengandung magnet. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan arus listrik atau elektromagnetik. Kemudian, cara menghilangkan sifat kemagnetan pada suatu benda yang pertama adalah dibakar, kemudian dibanting-banting, dipukul-pukul, diletakkan pada solenoida dan dialiri arus listrik bolak-balik. Seperti yang tertera di gambar A, B, dan C. Yang A itu dipukul-pukul, kemudian yang B itu dibakar, kemudian yang ketiga yaitu dialiri arus listrik bolak-balik. Kemudian fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari bisa mahasiswa temukan pada bel listrik, pada kompas yang biasa digunakan oleh para pendaki untuk menentukan arah, yang terakhir pada dinamo sepeda. Nah, ini merupakan salah satu fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Ada pada bel listrik, ada pada dinamo sepeda. Ini penjelasan pada bel listrik. Nah, kemudian, sebagai pemahaman mahasiswa dalam materi kemagnetan ini, kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan kuis. Kuis kali ini kita akan menggunakan kuisis,
mahasiswa bisa mengakses dengan membuka laptop, kemudian mengetikkan joinmyquizzes.com dan mengetikkan kode yang tertera di slide tersebut, yaitu 33934420. Diharapkan dengan adanya ini, mahasiswa lebih memahami materi mengenai kemagnetan. Selamat mencoba! Kemudian untuk penugasannya sendiri, sudah ada di Elena di topik 15 beserta dengan bahan ajar dari topik 15. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran di topik 15. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi juga di forum diskusi Elena, membahas mengenai listrik dan magnet. Nah, untuk kuisnya sendiri sudah Ibu jelaskan tadi, menggunakan aplikasi Quizizz dengan mengetikkan myjoinquizzes.com dan mengetikkan kodenya. Untuk namanya sendiri, mahasiswa diminta untuk menuliskan dengan format rombel _nomor presensi _nama. Perhatikan dengan baik ketika kalian mengisi nama dari untuk kuisis ini sendiri. Nah, untuk tugasnya bisa kalian akses di Elena, yaitu tugas individu topik 15. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Meskipun ini pertemuan terakhir, kalian harus tetap semangat dalam belajar sebagai persiapan menuju UAS. Dari Ibu cukup sekian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.